بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudariku sekalian, teman-teman sekalian yang mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla selalu berikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Rabbul Alamin atas segala kenikmatan yang Allah limpahkan kepada diri kita. Segala pujian hanya milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pujian sebanyak makhluknya, pujian sebanyak rahmatnya, pujian sebanyak kalimat-kalimatnya. Yang itu semua jelas kita harus panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala semata. Karena tidaklah kita dapat berkumpul pada kajian online ini, tidak lain tidak bukan itu semua atas rahmat dan karunia Allah Azza wa Jalla. Atas kenikmatan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada diri kita yang kita tidak akan pernah dapat bisa untuk menghitung kenikmatan-kenikmatan tersebut. Maka kita berkewajiban untuk selalu mensyukuri kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kita berkewajiban untuk selalu menjadikan diri kita hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu ketika menafsirkan kata-kata haqqa tuqatih, bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, ada 3 kata beliau. Yang pertama, an yuta'a wa la yu'sa. Hendaklah Allah ditaati dan jangan dimaksiati. Hendaklah Allah ditaati, jangan didurhakai, jangan dimaksiati. Yang kedua, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, wa an yudhkara wa la yunsa. Hendaklah Allah diingat, jangan dilupakan. Selalu mengingat Allah, selalu berzikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, selalu berdoa kepada Allah, jangan pernah lupa kepada Allah. Kapanpun, dimanapun, bagaimanapun keadaan kita. Dan yang ketiga, wa an yushkara wa la yukfar. Hendaklah Allah disyukuri, jangan dikufuri. Kewajiban bagi diri kita untuk mensyukuri segala kenikmatan yang Allah berikan kepada diri kita, baik dengan hati kita, baik dengan lisan kita, ataupun dengan amal perbuatan kita, kita bersyukur kepada Allah. Salat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahiliahan, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu, menuju zaman yang terang benderang akan ilmu syar'i, yaitu zaman as-sunnah. Masyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan mabahas kita ikhwan tentang kitab Khulasah Ta'zimil Ilmi, karya dari Syekh Salih bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala wa ra'ahu. Kitab tentang pengagungan ilmu, kemuliaan ilmu yang sangat luar biasa, mempelajari tentang adab-adab bagi seorang penuntut ilmu yang wajib dimiliki bagi seorang penuntut ilmu syar'i. Dengan itu insyaallah ta'ala ilmunya akan Allah berikan keberkahan dunia akhirat. Hari ini insyaallah ta'ala kita akan masuk ke pembahasan ke-17 atau bab yang ke-17. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala, penulis berkata, al-ma'qidus sabi' asyar, simpul ke-17 atau bab ke-17 tentang apa? Adz-dzabbu 'anil ilmi wadz-dzaudu 'an hiyadhihi. Tentang membela ilmu dan menjaga kehormatannya. Adz-dzabbu 'alal ilmi, membela ilmu, wadz-dzaudu 'an hiyadhihi, dan menjaga kehormatannya. Jadi kita wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk selalu membela ilmu agama Allah Azza wa Jalla ini, dan juga menjaga kehormatan ilmu agama Allah Tabaraka wa Ta'ala ini. Di dalam pembahasan ini, penulis muallif menjelaskan agar kita selalu membela ilmu agama Allah ini dari orang-orang yang merendahkannya. Karena pasti ada saja tuh dari setiap zaman orang-orang yang merendahkan ilmu agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Betul, Allah Azza wa Jalla pasti akan jaga agama ini. Tapi menjadi kewajiban bagi diri kita, bagi setiap muslim dan muslimah,
untuk mempunyai ghirah, mempunyai kecemburuan ketika agama Allah Azza wa Jalla ini direndahkan, dihinakan. Kewajiban bagi diri kita untuk kemudian apa? Membela agama Allah tabaraka wa taala, menjaga agama Allah Azza wa Jalla, menghormati agama Allah tabaraka wa taala ini. Penulis berkata, "Inna lil ilmi." Terus penulis berkata, "Inna lil ilmi hurmatan wafirah." Sesungguhnya ilmu ini memiliki kehormatan. Bayangkan. Inna lil ilmi hurmatan wafirah. Sesungguhnya ilmu ini memiliki kehormatan. Hormatan yang besar, luar biasa berarti. Tujibul intisara lahu idza tu'urrida li janabihi bima la yasluh. Yang kehormatan tersebut, kata penulis, wajib untuk dibela apabila diperlakukan dengan sesuatu yang tidak pantas. Jadi ilmu ini memiliki apa? Memiliki kehormatan yang wajib dibela apabila ilmu ini diperlakukan dengan sesuatu yang nggak pantas tadi, ada orang yang merendahkan, ada orang menghinakan, maka kita wajib membela ilmu ini, ilmu agama Allah ini. Karena ilmu agama Allah ini memiliki kehormatan yang luar biasa besarnya, subhanallah. Dan pembelaan para ulama tentang masalah ilmu ini luar biasa. Pembelaan para ulama tentang masalah ilmu luar biasa. Beliau menyebutkan waqad dhahara hadza intisara 'inda ahli ilmi fi madhahir. Beliau mengatakan para ulama membela ilmu ini sungguh dengan apa? Pembelaan yang banyak, luar biasa, berbagai macam caranya. Minha, beliau menyebutkan di antaranya apa itu? Ar-raddu 'alal mukhalif. Ini akan kita bahas agak sedikit panjang, subhanallah. Ar-raddu 'alal mukhalif. Di antara membela ilmu ini adalah dengan membantah adanya apa? Bantahan-bantahan para ulama kepada penyelisih syariat, kepada orang-orang yang menyelisihi syariat Allah dan Rasulnya ini. Para ulama membuat bantahan-bantahan, dan bantahan ini jelas bukan keluar dari hawa nafsu mereka para ulama, tidak. Tapi bantahan-bantahan para ulama ini keluar untuk menjaga ilmu agama Allah ini, ikhwan. Untuk menjaga kehormatan dari ilmu agama Allah ini, untuk membela ilmu agama Allah tabaraka wa taala ini. Karena itu mereka apa? Ar-rad 'alal mukhalif. Mereka membantah orang-orang yang menyelisihi syariat Allah dan Rasulnya ini. Allahu akbar, subhanallah. Beliau juga menyebutkan, "Faman istabanat mukhalafatuhu lisyari'ati rudda 'alaihi ka'inan man kana." Siapapun yang jelas-jelas menyelisihi syariat ini, maka dia dibantah. Dia harus dibantah, kata para ulama. Siapapun itu. Bayangkan, subhanallah, siapapun itu yang menyelisih syariat agama Allah tabaraka wa ta'ala, maka dia dibantah, siapapun orangnya. Dan ini beliau menyebutkan ada dua manfaatnya, perhatikan nih. Dua manfaat ini luar biasa disebutkan oleh para ulama. Apa dua manfaat ini? Yang pertama, hamiyatan lid-din. Kenapa para ulama terdahulu membantah orang-orang yang menyelisih syariat agama Allah ini? Yang pertama jawabannya adalah untuk hamiyatan lid-din, penjagaan agama. Sebagai bentuk penjagaan agama. Ini yang pertama nih, Ikhwan. Sebagai apa? Bentuk penjagaan agama. Ya, paling tidak ada dua sebab mengapa para ulama terdahulu membantah orang-orang yang menyelisihi syariat Allah dan Rasulnya ini. Banyak kita lihat kitab-kitab para ulama yang membantah, betul. Contoh Syekhul Islam Ibn Taimiyah membantah orang-orang yang Mu'tazilah, membantah orang-orang yang pemikirannya sesat menyesatkan kan gitu. Membantah orang-orang yang pemikirannya bahkan menjurus kepada kesyirikan. Contohnya Al-Bakri. Ada tulisan, ada buku Ar-Rad 'ala Al-Bakri. Bantahan kepada Al-Bakri. Dan ini bukan karena kebencian Syekhul Islam kepada Al-Bakri, tidak. Tapi yang pertama, yang paling penting, bentuk penjagaan agama. Jadi apa yang dilakukan Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan juga seluruh para ulama yang membantah orang-orang yang menyelisih agama Allah, ada dua nih. Yang pertama ini, bentuk penjagaan agama ini.
Bentuk penjagaan agama ini. Yang kedua, nasihatan lil muslimin, sebagai nasihat kepada kaum muslimin. Allahu akbar. Sebagai apa? Nasihat kepada kaum muslimin. Kewajiban bagi seorang yang alim untuk memberikan nasihat kepada kaum muslimin, menjelaskan kepada kaum muslimin ini yang hak, ini yang batil, ini yang benar, ini yang salah, ini yang tauhid, ini yang syirik, ini yang sunnah, ini yang bid'ah, ini yang ketaatan, ini yang kemaksiatan. Kewajiban bagi orang-orang yang punya ilmu, ikhwan. Makanya para ulama terdahulu ketika mereka membuat bantahan kepada orang-orang yang menyelisihi syariat agama Allah dan Rasulnya, maka niat mereka dua ini kan, sebagai bentuk penjagaan agama dan sebagai nasihat kepada kaum muslimin. Nasihat kepada kaum muslimin. Ini salah satu bentuk nih, Ikhwan. Salah satu bentuk membela ilmu dan juga menjaga kehormatan ilmu, ar-rad 'alal mukhalif. Membantah orang-orang yang menyelisihi syariat Allah dan Rasulnya. Biasa Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala pernah datang kepada beliau, kemudian orang bertanya kepada beliau tentang perbuatan ahlul hadis, ulama-ulama ahli hadis yang mengkritik para perawi hadis. Kalau antum baca, ikhwan, contoh kitab Tahdzibut Tahdzib, itu kan disebutkan tuh tentang perawi hadis ini seperti apa, belajarnya gimana, ujung-ujungnya nanti sebutin perawi ini thiqah, perawi ini adil, perawi ini makbul, perawi ini mungkar, perawi ini yuttaham 'alal kadzib, perawi ini kadzdzab, pembohong, perawi ini dajjal. Bayangkan ada sampai kata-kata dajjal. Siapa itu? Di antara orang yang sering memalsukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebut oleh para ulama hadis dajjal, bayangkan. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal ditanya oleh seseorang tentang perbuatan ulama ahlul hadis yang mengkritik para perawi hadis. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? "Idza sakata anta wa sakata ana, famata ya'riful jahil as-sahih min as-saqim." Kalau engkau diam, aku juga diam, maka bagaimana orang yang jahil bisa mengetahui mana yang hak, mana yang batil? Itu maksudnya apa? Mana hadis yang sahih, mana hadis yang dhaif, kan gitu. Mana perawi-perawi yang bisa diambil, mana perawi-perawi yang tidak bisa diambil. Allahu akbar, luar biasa. Jadi hal tersebut ternyata bukan merupakan ghibah yang diharamkan dalam agama, bahkan ini untuk membela agama. Kitab Usudul Ghabah misal, kitab Tahdzibut Tahdzib misal, subhanallah, dan lain sebagainya. Itu menjelaskan tentang orang loh, si fulan ibn fulan ibn fulan, siapa nih, dari dia belajar ilmu agama, dari dia hidup, bahkan dan lain sebagainya, siapa saja gurunya, bagaimana hafalannya, dan lain sebagainya, sampai dia mati, bayangkan. Sampai kemudian kesimpulan, si fulan thiqah, si fulan adil, si fulan saduq, dan lain sebagainya. Maka Imam Ahmad ketika ditanya, kalau engkau diam, aku juga diam, tidak menjelaskan perawi ini bohong, pembohong, kadzdzab, perawi ini dajjal, orang sering memasukkan hadis, perawi ini yuttaham bil kadzib, tertuduh dusta, kata para ulama, dan lain sebagainya. Terus kapan orang-orang yang jahil mengetahui mana yang hak, mana yang batil? Mana hadis yang sahih, mana hadis yang dhaif, yang lemah? Mana perawi-perawi yang bisa diambil, mana perawi-perawi yang harus ditolak? Allahu akbar, subhanallah. Luar biasa, ikhwan. Nah, jadi di antara ar-rad 'alal mukhalif, membantah orang-orang yang menyelisih agama Allah tabaraka wa taala ini, adalah ternyata ini untuk menjaga agama dan nasihat kepada kaum muslimin. Allahu akbar, subhanallah. Ada sebuah hadis yang sangat luar biasa, atau afwan, perkataan athar dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, "Ma ya'ti 'alan nasi 'amun illa ahdatsu fihi bid'ah." Tidaklah datang kepada manusia suatu tahun kecuali di dalam tahun mereka itu tuh akan ada apa? Perbuatan bid'ah. Akan ada yang mengada-adakan suatu perbuatan bid'ah. Dan ketika sudah mengadakan satu perbuatan bid'ah, pasti apa? Wa amatu fihi sunnah. Mematikan sunnah, meninggalkan sunnah berarti. Allahu akbar. Jadi kalau ada satu bid'ah muncul, kata Abdullah bin Abbas, maka satu sunnah akan mati. Bayangkan, subhanallah.
Satu bid'ah muncul, satu sunnah akan mati, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Hatta tahyal bid'ah wa tamutus sunnah. Sampai tumbuh subur kebid'ahan dan berguguran itu as-sunnah tuh. Berguguran apa? Sunnah, maksudnya berguguran sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini konsekuensi orang-orang yang berilmu tentang ilmu agama Allah, kemudian dia ingin membantah orang-orang yang ternyata mendakwahkan dakwah yang salah, dakwah yang sesat, menyesatkan bahkan, subhanallah. Contoh Khawarij. Pemahaman Khawarij yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-khawariju kilabun nar. Khawarij itu anjing-anjingnya api neraka, bayangkan. Khawarij ini, ikhwan, bukan orang yang bukan orang yang tidak hafal Quran, luar biasa. Khawarij ini yang diperangi oleh Ali bin Abi Thalib di perang Nahrawan, kebanyakan mereka atau banyak dari mereka orang-orang yang hafal Al-Quran. Tapi Al-Quran yang mereka hafalkan itu mereka nggak fahami. Kenapa? Karena mereka tidak mengikuti pemahaman para sahabat. Mereka pakai otaknya sendiri ketika memahami Al-Quran. Bayangkan. Sehingga Abdullah bin Abbas dikirim oleh Ali bin Abi Thalib untuk mendebat mereka. Banyak dari mereka yang bertaubat tuh. Tapi banyak juga yang dari mereka tidak bertaubat. Itu yang diperangi oleh Ali bin Abi Thalib di perang Nahrawan tuh. Di perang Nahrawan. Dan tidak lain tidak bukan sekali lagi untuk apa tadi? Untuk menjaga agama dan untuk nasihat bagi kaum muslimin. Saya ulang berkali-kali dua hal ini, subhanallah nih. Karena dua hal ini luar biasa pentingnya. Kemudian ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah, suatu saat Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu pernah berkata di depan murid-muridnya. Beliau mengambil dua buah batu, dan kemudian dua batu tersebut disusun. Ada cahaya luar yang masuk ke dalam batu tersebut, tapi kecil. Jadi dua batu tersebut didekatkan, ada cahayanya kecil aja masuk dari belakang gitu. Maka Hudzaifah ibn al-Yaman bertanya kepada murid-muridnya, "Hal tarawna ma baina hadzaini al-hajarain minan nur?" Wahai murid-muridku nih, apakah kalian bisa melihat cahaya di antara celah dari kedua batu itu tuh? Kalian bisa lihat nggak cahaya di antara celah kedua batu itu? Maka murid-murid itu mengatakan apa? Naam, kami bisa melihatnya, tapi sedikit sekali yang keluar. Sedikit cahaya yang keluar dari antara kedua batu tersebut yang engkau dekatkan itu tuh. Maka Hudzaifah ibn al-Yaman mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi." Demi jiwaku yang ada di tangannya, la tudhiranna al-bid'a hatta la yura min al-haqqi illa qadri ma baina hadzaini al-hajarain min an-nur. Allahu akbar. Sungguh di akhir zaman nantinya, kata Hudzaifah bin Yaman, nanti akan bermunculan kebid'ahan sehingga kebenaran tidak akan terlihat lagi kecuali hanya sekedar cahaya yang terlihat di antara kedua batu itu. Kecil, betul ya? Sehingga kebenaran tidak terlihat kecuali hanya sekedar cahaya yang terlihat di antara celah kedua batu itu. Bayangkan, subhanallah. Ini katakan oleh Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, subhanallah. Wallahi, kata beliau, la tufashwanna al-bid'a hatta idza taraka minha syai'. Demi Allah, di akhir zaman nanti akan tersebar bid'ah itu sampai jika salah satu dari bid'ah itu ditinggalkan, mereka akan berkata, qalu tarakatis sunnah. Sungguh sunnah telah ditinggalkan. Padahal ternyata itu bukan sunnah, itu bid'ah. Bayangkan, saking tersebarnya apa? Kebid'ahan pada saat zaman tersebut, kata Hudzaifah bin Yaman. Allahu akbar. Coba untuk bayangkan, ikhwan. Luar biasa berapa banyak kita lihat mungkin zaman sekarang, betul ya? Banyak orang-orang melakukan perbuatan-perbuatan yang ternyata tidak pernah dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan mereka, mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada mereka. Kita menjelaskan kepada umat tentang bahaya kesyirikan, bahaya kebid'ahan, bahaya kemaksiatan. Karena kita sayang kepada umat. Kita kasihan kepada mereka orang-orang yang melakukan kesyirikan, melakukan kebid'ahan, melakukan kemaksiatan, kedurhakan kepada Allah. Harus ada rasa kasihan kepada mereka, ya kan, bayangkan. Harus ada rasa kasihan kepada mereka. Karena itu kita mendakwahkan mereka, kita mendoakan mereka agar Allah berikan hidayah kepada mereka, dan lain sebagainya. Jadi ketika para ulama
membantah orang-orang yang menyelisihi ajaran Allah dan Rasulnya ini, bukan karena para ulama benci dengan mereka, tidak sama sekali. Tapi sebaliknya, karena para ulama sayang kepada mereka, para ulama kasihan kepada mereka. Capek-capek mereka melakukan amalan, ternyata amalannya salah, batil. Kan bahaya seperti itu. Dan di sini peran ulama untuk menjaga apa? Menjaga agama Islam ini, ikhwan. Dalam sebuah hadis, ikhwan, hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dan juga yang lainnya. Saya baca tadi hadis ini dihasankan oleh para ulama hadis antara Syekh Albani, Syekh Syuaib Al-Arnaud dan lain sebagainya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin 'uduluhu yanfuna anhu tahrif al-ghalin wa intihal al-mubtilin wa ta'wil al-jahilin." Akan membawa ilmu agama ini dari setiap generasi orang-orang yang adil terpercaya di antara mereka. Lihat, Allah Azza wa Jalla akan pilih nih, ikhwan. Dari setiap generasi itu ada orang-orang yang adil terpercaya di antara mereka, dan Allah Azza wa Jalla berikan apa? Ilmu agama ini kepada mereka untuk membawa ilmu agama ini. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan apa? Mereka akan membersihkan dari agama ini upaya untuk menyelewengkan atau merubah makna agama dari orang-orang yang melampaui batas. Pemalsuan yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin merusak agama dan pentakwilan orang-orang yang jahil. Allahu Akbar. Di sinilah tujuan kita belajar manhaj yang sahih ini nih, ikhwan. Untuk apa? Membenarkan kita dalam masalah ini nih. Menjelaskan dengan jelas tentang masalah hal tersebut. Ketika di akhir zaman, banyak orang yang tidak menuntut ilmu syar'i, banyak orang yang kemudian beragama hanya karena ikut-ikutan, betul ya? Atau hanya karena keturunan Islamnya dan lain sebagainya, nuntut ilmu pun tidak, membaca kitab-kitab para ulama pun tidak. Maka kita Allah Azza wa Jalla berikan kenikmatan ini, ikhwan. Setiap zaman ada orang-orang yang ternyata membawa ilmu agama Allah Azza wa Jalla ini setiap generasi, bahkan subhanallah, dan orang tersebut adil dan terpercaya. Dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, subhanallah. Allahumma amin. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata apa? "Idza ra'aita rajulan yatlubul hadith, faka'annama ra'aita rajulan min ashabir Rasul sallallahu alaihi wasallam." Jika aku melihat seseorang yang menuntut ilmu hadis, maka seolah-olah aku melihat seorang dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ajib, ikhwan. Ajib, subhanallah, masyaallah, tabarakallah. Lihat, ketika aku melihat orang yang menuntut ilmu hadis, seolah-olah aku sedang melihat seorang dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini zaman Imam Syafi'i rahimahullahu taala loh, apalagi zaman sekarang luar biasa. Yang kaum muslimin jauh dari agama yang benar, luar biasa. Allahu akbar. Nah, ini disebutkan oleh para ulama tentang masalah tersebut. Nah, di antara yang dilakukan oleh para ulama untuk menjaga agama Allah ini, untuk membela ilmu, menjaga kehormatan ilmu tadi, membantah para pelaku yang menyimpang, bisa dikatakan seperti itulah. Membantah para pelaku yang menyimpang dari agama Allah tabaraka wa taala. Dan sekali lagi niatnya dua hal tadi. Hamiyatan fid din, untuk menjaga dari agama, yang kedua nasihatan lil muslimin, untuk memberikan nasihat kepada kaum muslimin. Nah, masyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kalau kemudian ada yang bertanya, Pak Ustaz, apakah kemudian itu enggak perbuatan ghibah, Pak Ustaz, ngomongin seseorang? Contoh, kita ngomongin orang yang berpemahaman keliru, kacau. Berpemahamannya Syiah misal, atau pemahamannya liberal, atau pemahamannya Khawarij, atau pemahamannya Mu'tazilah, atau pemahamannya Asy'ariyah dan lain sebagainya. Kita ngomongin nih, apakah kemudian itu tidak termasuk ghibah? Jawabannya termasuk ghibah, tapi ghibah yang dibolehkan. Ghibah yang apa? Dibolehkan. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan ada 6 hal. Ada 6 ghibah yang dibolehkan. Di antaranya muhadzir, untuk memberikan peringatan. Untuk memberikan apa? Peringatan. Fatimah binti Qais pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang 2 orang melamar diriku." Fatimah binti Qais, datang 2 orang laki-laki melamar diriku. Abu Jaham dan juga Muawiyah. Kepada siapa aku menikah, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, adapun Muawiyah la mala laha, enggak punya harta dia. Tidak punya harta. Miskin, kasihan.
Adapun Abu Jaham adalah orang yang tidak menegakkan tongkatnya dari pundaknya. Maksudnya apa? Sering mukul istrinya. Riwayat lain mengatakan sering safar. Maka menikahlah engkau dengan Usamah. Menikahlah engkau dengan apa? Usamah. Kata Fatimah binti Qais, Usamah. Subhanallah. Usamah di antara hibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kesayangan, kecintaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat, Rasul sallallahu alaihi wasallam menggibah dua sahabatnya, betul ya? Muawiyah dan Abu Jaham. Untuk apa? Untuk kemaslahatan dari Fatimah binti Qais, betul ya? Untuk memperingatkan Fatimah binti Qais tentang dua sahabat ini. Nikahlah engkau dengan Usamah, jangan dua sahabat ini, kan gitu. Itu kemaslahatan satu orang, satu wanita, satu akhwat. Bagaimana dengan kemaslahatan kaum muslimin? Betul ya? Bagaimana dengan kemaslahatan umat yang besar ini, ikhwan? Bahkan para ulama, sebagian ulama ada yang sampai mengatakan ketika ada seseorang yang kita tahu dengan jelas kesesatannya, kejahilannya, bahayanya, syubhatnya, kemudian ada orang yang alim tidak membantahnya, diam aja, dia akan tanggung jawab nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kenapa kalian tidak bantah? Bayangkan. Sampai seperti itu, ikhwan. Walaupun perhatikan nih, membantah ini bukan ranahnya orang awam. Perhatikan nih. Bukan juga ranahnya para penuntut ilmu dan lain sebagainya. Serahkan kepada orang yang ahlinya. Karena ada kaidah tersendiri ketika seseorang membantah ini nih, kawan. Ketika orang membantah harus lurus niatnya, bukan karena ingin mencari popularitas, bukan karena dendam, betul ya? Ketika seseorang membuat bantahan, hendaklah orang itu sudah benar-benar berilmu tentang ilmu yang dia akan bantah tersebut. Kemudian ketika dia ingin membantah, jangan menjadi malah promosi gratis bagi orang-orang yang pemahamannya kacau. Ketika dibantah malah jadi terkenal orang itu. Ketika dibantah tulisannya malah menjadi diketahui orang banyak, bahkan diikuti orang banyak, kan itu. Kemudian ketika membantah pula, kata para ulama, berapa banyak orang yang banyak dibantah di atas muka bumi ini, kemudian ternyata dia tetap aja nggak bertaubat, kan gitu. Harus ada pertimbangan maslahat dan madarat di situ tuh. Kemudian juga ketika membantah di depan kaum muslimin atau di orang awam, atau kemudian seperti sekarang di medsos, ini harus benar-benar difikirkan tentang waktu yang bijak, cara penyampaiannya dan lain sebagainya. Karena tidak semua orang ketika mendengarnya akan benar, akan pas, kan gitu. Dan lain sebagainya. Makanya saya nasihatkan kepada para penuntut ilmu, jangan sering-sering membantah atau jangan ikut-ikutan dalam bantah-bantahan, debat dan lain sebagainya. Karena saya sering temukan di media sosial terutama, subhanallahil azim. Jangan, subhanallah. Karena orang-orang yang terlalu sering bahkan bantah-membantah ini, kata para ulama, bisa menjadikan hatinya itu keras, bisa menjadikan lalai dan lain sebagainya. Kalau memang niatnya bukan karena Allah tabaraka wa ta'ala. Ini pentingnya ketika seseorang menjaga niatnya ketika dia membantah. Ala kulli hal, intinya adalah yang pertama, penjagaan yang pertama atau pembelaan yang pertama tentang ilmu, kemudian menjaga kehormatannya tidak lain tidak bukan ar-rad 'alal mukhalif. Membantah orang-orang yang menyimpang dari jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian di antara bentuk pembelaan terhadap ilmu pula disebutkan oleh muallif di sini, wa minha hajarul mubtadi'. Dan di antara bentuk pembelaan kepada ilmu, menjaga kehormatan ilmu, disebutkan oleh beliau adalah menghajar para mubtadi'. Hajar itu apa bahasa Indonesianya? Memboikot para ahli bid'ah. Memboikot para ahli bid'ah. Tapi sekali lagi ya, tidak semua orang, perhatikan baik-baik nih. Enggak semua orang harus tahu tentang masalah ini, enggak sembarangan, subhanallah. Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala menjelaskan bahwa tentang dosa ahli bid'ah ini tidaklah satu tingkat, namun tingkatnya beda-beda. Perbedaan yang beda-beda, bisa jadi pelaku bid'ah itu ada yang taklid, betul ya? Ada yang cuma ngikut-ngikut doang, tidak kemudian berijtihad. Bisa jadi kemudian kebid'ahnya tersebut dilakukan ada yang secara terang-terangan, ada yang tersembunyi, kan gitu. Ada yang pelaku kebid'ahan tersebut mendakwahkan bid'ahnya, ada yang tidak mendakwahkan. Ada yang pelaku bid'ah tersebut bisa dikatakan mungkin menyerang ahlu sunnah dengan tulisan-tulisannya dan lain sebagainya, ada yang tidak. Ada yang pelaku bid'ah tersebut bid'ahnya dalam perkara hakikiyah, bid'ah hakikiyah. Ada yang bid'ah idhafiyah.
Hakikiyah ini dalam masalah akidah. Idhafiyah ini biasa dalam masalah ibadah biasanya. Ada juga yang ahlu bidah tersebut bid'ah yang menyebabkan kekufuran keluar dari Islam. Ada yang bid'ahnya tidak mengeluarkan kekufuran, mufassiqah, hanya fasik dan lain sebagainya. Nah, ini harus dipikirkan secara teliti tentang masalah ini, subhanallah, enggak sembarangan. Dan perhatikan ikhwan, ini penting ini ikhwan. Ketika seorang ulama, seorang alim misal, menghajar, memboikot seseorang atau orang yang pemahamannya menyimpang dari kebenaran, ghayahnya itu bukan hajar, ghayah itu tujuan. Tujuannya itu bukan memboikot orang tersebut. Tidak. Hajar ini hanya wasilah. Hajar ini apa? Hanya wasilah. Jadi hajar ini bukan tujuan kata para ulama. Tapi hajar ini hanya wasilah. Kalau ternyata praktek hajar ini sembrono, sembarangan aja, malah kemudian nantinya akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar nantinya. Nah, makanya saya harus jelaskan ini nih. Tapi penulis menjelaskan di sini. Makanya saya jelaskan sedikit. Saya nggak jelaskan panjang lebar ya, karena tentang hajar ahli bid'ah ini panjang lebar sebenarnya pembahasan tentang masalah ini. Tapi saya bahas sedikit aja karena ini pada hakikatnya bukan ranah para orang yang awam, bukan ranah para penuntut ilmu, di antara ranah ulama, orang yang alim dan lain sebagainya. Tapi ini di antara bentuk apa? Bentuk pemuliaan ilmu dan bentuk membela ilmu dan juga menjaga kehormatan ilmu. Kemudian juga yang ketiga, beliau mengatakan fala yu'khadhul ilma an ahlil bid'ah. Di antara bentuk menjaga ilmu dan juga membela ilmu, menjaga kehormatannya, disebutkan oleh beliau, oleh penulis hafizahullah taala, tidak mengambil ilmu dari ahli bid'ah. Tidak mengambil ilmu dari apa? Dari ahli bid'ah. Illa kecuali walakin idza turra ilaihi fala ba's. Kecuali dalam keadaan mendesak. Kecuali dalam keadaan apa? Mendesak. Contoh, ketika di satu daerah dia ingin belajar ilmu bahasa Arab atau ingin belajar ilmu tahsin Al-Qur'anul Karim, tajwid. Yang itu enggak ada nyambungnya sama perkara akidah dong, betul ya? Ilmu alat itu biasanya. Ternyata di satu daerah tersebut enggak ada guru yang ahlu sunnah. Nah, maka yang seperti ini dibolehkan bagi seseorang tersebut untuk mengambil ilmu kepada ahli bid'ah tersebut, tapi sesuai dengan batas batas yang memang ilmu alat tersebut dan tidak ada nyambungnya sama perkara akidah sama sekali. Perhatikan nih. Tidak ada nyambungnya sama sekali dengan perkara akidah. Tapi kalau kemudian ada guru yang ternyata ahlu sunnah, manhajnya benar, akidahnya bagus, maka jelas berguru kepadanya. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan apa? Aku berguru kepada 1000 orang guru lebih. Dan semua guruku yang mengatakan iman itu bertambah dan berkurang. Apa maksudnya? Semua guruku ahlu sunnah. Itu maksudnya kata para ulama. Semua guru kata Imam Bukhari adalah ahlu sunnah. Karena ahlu sunnah mengatakan iman itu bertambah dan berkurang. Tidak seperti ahlu bid'ah, seperti murji'ah. Kan gitu. Ahlu bid'ah murji'ah. Beda dalam masalah keyakinan yang mengatakan amal itu nggak termasuk dalam bagian dari keimanan. Ini kan jelas luar biasa bahayanya nih. Berarti imannya seorang ulama dengan imannya para pelaku maksiat, pencuri, perampok sama aja. Auzubillah min dzalik. Bahaya banget luar biasa perkara atau keyakinan seperti ini. Wa minha, kemudian beliau juga menyebutkan zajrul muta'allim idza ta'adda fi bahthihi aw dhahara minhu ladadun aw su'u adabin. Subhanallah, ini kencang banget beliau subhanallah di sini. Di antara pula dalam membela ilmu dan menjaga kehormatannya, menghardik murid, zajr. Menghardik atau memarahi istilahnya gitu jika melampaui batas dalam sebuah pembahasan. Jadi ada murid-murid yang ternyata melampaui batas dalam misal mungkin dalam diskusi dan sebagainya. Bahkan dari dirinya tidak terlihat perangai yang baik atau adabnya buruk. Allahu Akbar. Ternyata seorang guru dibolehkan loh untuk mengusir misalnya. Dan itu dilakukan oleh Imam Malik rahimahullah ta'ala. Ketika ada seseorang bertanya kepada Imam Malik di majelis Imam Malik, "Ya Imam, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa." Allah berfirman, Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih, beristiwa di atas 'arsy. Kaifa istawa? Bagaimana istiwanya Allah tuh?
Orang ini nanya di majelis Imam Malik untuk berikan syubhat kepada yang lain pada hakikatnya. Maka merunduk Imam Malik, kepala beliau merunduk dengan keringat yang luar biasa peluhnya. Kemudian beliau mengangkat kepalanya. Sampai detik ini perkataan beliau jadi apa? Kaidah nih luar biasa. Allah berikan taufik kepada ulama, Masya Allah. Beliau mengatakan al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu ma'lum, sudah diketahui bahasa Arab. Arti istiwa itu sudah diketahui. Ala wartafa'a as-su'ud, kan gitu. Meninggi ke atas dan lain sebagainya, kan sudah diketahui dalam bahasa Arab. Intinya istiwa itu sudah ma'ruf, jelas. Wal kaifu majhul, dan bagaimananya Allah istiwanya itu majhul, enggak diketahui sama sekali. Wassu'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentang masalah seperti ini pertanyaan bid'ah. Kenapa? Karena pertanyaan seperti ini enggak pernah ditanyakan oleh para sahabat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sama sekali enggak pernah. Wa ma araka illa dhallah, dan aku tidak melihatmu kecuali engkau dalam kesesatan. Akhriju anni. Bayangkan, akhrij anni. Keluarkan orang ini dari majelisku. Bayangkan, diusir sama Imam Malik, luar biasa. Kenceng banget Imam Malik, luar biasa. Kenapa? Karena orang ini ingin memberikan syubhat kepada yang lain pada hakikatnya. Niatnya enggak benar, buruk, subhanallah. Adabnya luar biasa buruknya, naudzubillah min dzalik. Ya, beliau sampai menyebutkan ini di antara membela ilmu, menjaga kehormatannya, tidak lain tidak bukan memarahi, bahasa kasar mungkin menghardik, subhanallah, seorang murid jika melampaui batas, jika tidak mempunyai adab yang baik, adabnya buruk, maka dibolehkan, subhanallah. Bahkan dibolehkan sampai mengusir murid dari majelisnya itu, subhanallah. Dan itu dilakukan oleh Imam Malik kepada orang tadi itu. Ada juga, atau juga dilakukan oleh Imam Syu'bah. Imam Syu'bah kepada Affan bin Muslim. Imam Syu'bah juga mengusir Affan bin Muslim ini, subhanallah. Nah, kemudian juga beliau mengatakan di antara bentuk nih. Di antara bentuk apa? Waqad yuz وقد يزجر المتعلم بعدم الإقبال عليه وترك إجابته والسكوت جواب. قال الأعمش. Terkadang bisa juga bentuk hardikan kepada murid ini bersikap acuh kepada murid tersebut atau dengan tidak menjawab pertanyaannya. Karena sikap diam itu, kata para ulama, kata beliau, sikap diam itu merupakan jawaban sebagaimana pernah dikatakan oleh Al-A'mash tentang masalah ini. Kemudian beliau menceritakan tentang pengalaman pribadi beliau kepada guru-guru beliau. Beliau mengatakan seperti pengalaman kami kepada guru-guru kami, di antara Syekh Al-Allama Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah ta'ala, mufti Saudi zaman dulu tuh, ma'ruf insyaallah Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Ada orang yang bertanya kepada beliau dengan pertanyaan sama sekali enggak bermanfaat sama sekali. Maka Syekh enggak menjawab pertanyaannya dan memerintahkan qari'nya itu yang membaca kitabnya untuk melanjutkan bacaannya. Atau beliau menjawab dengan jawaban yang menyelisihi maksud si penanya, kata Syekh Saleh, subhanallah. Atau bisa juga beliau menjawab dengan jawaban yang menyelisih maksud apa? Maksud si penanya. Ala kulli hal, ikhwan, ada banyak cara disebutkan oleh para ulama ketika kita ingin apa? Membela ilmu dan menjaga kehormatan ilmu. Tinggal kita mau menjalankannya atau tidak. Karena ternyata banyak kita lihat orang-orang yang sama sekali tidak pernah menjaga ilmu agama Allah ini. Tidak pernah sama sekali membela ilmu agama Allah tabaraka wa ta'ala ini. Bahkan kepikiran untuk nuntut ilmu agama saja tidak. Bayangkan, naudzubillah min dzalik. Maka jangan jadikan diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang seperti ini. Naudzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang saya bisa sampaikan. Silakan, mungkin Anda bertanya. Alhamdulillah, Alhamdulillah, jazakallahu khairan kami sampaikan kepada Ustadz atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga Allah memberikan keberkahan, ilmu, umur dan keluarga antum. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, banyak ilmu ya, faedah-faedah yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz. Namun ada satu yang saya garis bawahi tadi ya, terkait dengan kita tidak boleh sering-seringnya ikut bantah-bantahan, debat-debatan di medsos. Karena mungkin saya tahu nih, kita kebanyakan adalah penggiat-penggiat medsos nih. Harus memperhatikan nih, maslahat, mudorot. Apalagi kalau ada isu-isu kekinian, biasanya gatal tuh ingin ikut-ikutan bantah-bantahan. Ya. Tadi disampaikan Ustadz, walaupun mungkin benar, tapi bisa saja itu mudorot bagi kita atau mungkin bagi dakwah ini. Nah, itu yang perlu itu yang saya garis bawahi ya. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi antum sekalian yang ingin bertanya, silahkan raise hand atau menuliskan melalui chat di back channel.
tafadhol kami persilahkan. Di sini sudah ada yang raise hand. Yang pertama, Saudara Jami Ramadan. Kami persilahkan. Saudara Jami Ramadan, silahkan naik ke stage, sudah kami invite. Oke, kita coba Bapak Saleh Haji, kami persilahkan. Ya, syukron. Alhamdulillah Bang Sirun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz Ahmad, pengarang buku kita semua dan kaum muslimin diberikan Allah Subhanahu wa taala kebaikan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Amin. Ustadz, tadi disebutkan ada 4 hal cara membela ilmu dan menjaga kehormatannya, mulai dari membantah atau menyelisih syariat yang menyimpang dan sebagainya. Dari 4 cara pembelaan ini, Ana melihat ini cara pembelaan yang umumnya bisa dilakukan oleh orang yang berilmu, orang yang mempunyai kekuasaan, orang yang mempunyai murid begitu. Nah, pertanyaan Ana ini untuk orang yang awam, dia tidak punya ilmu, tidak punya kekuasaan, tidak punya murid begitu, Ustadz. Apa saja yang bisa kami lakukan? Ya, kami juga kan ingin membela ilmu, gitu. Ilmu ya tentunya ilmu Allah dan Rasulnya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah ada lagi, Ustadz, cara-cara yang bisa dilakukan oleh orang awam untuk membela ilmu ini? Syukron, jazakumullah khair. Afwan. Oh iya, barakallah insyaallah. Nah, pada hakikatnya tadi ada satu sebenarnya bagi seorang penuntut ilmu ketika dia ingin membela ilmu disebutkan oleh penulis adalah apa itu? Fala yu'khadhul ilmu an ahlil bid'ah. Nah, tadi disebutkan kan? Tidak mengambil ilmu agama Allah ini dari apa? Dari ahli bid'ah. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Mubarak dan juga yang lainnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min asyratis sa'ah an yultamasa al-ilma 'inda al-asaghir." Di antara tanda-tanda kiamat adalah ketika ilmu ini diambil dari al-asaghir. Al-asaghir itu orang yang kecil. Maksudnya apa? Sebagian ulama di antara Abdullah bin Mubarak mengatakan al-asaghir yaitu ahli bid'ah. Jadi di antara tanda-tanda datangnya hari kiamat tersebut ketika ilmu ini diambil dari para ahli bid'ah. Para orang-orang yang menyimpang dalam penyimpangan akidah mungkin dan sebagainya, atau bahkan juga masalah ibadah. Nah, jadi di antara salah satu cara kita untuk membela ilmu dan menjaga kehormatan ilmu ini tidak mengambil ilmu dari ahli bid'ah, kecuali dalam keadaan tadi mendesak, betul ya? Kecuali dalam keadaan mendesak yang saya katakan tadi, satu daerah tidak ada orang yang mengajarkan ilmu alat. Perhatikan, ilmu alat bukan masalah akidah ya, bukan masalah akidah, bukan masalah manhaj. Ilmu alat seperti bahasa Arab, tahsin Al-Quran, tajwid, mustalah hadis mungkin dan sebagainya. Nggak ada yang bisa mengajarkan kecuali tadi orang-orang yang memang pemahamannya ternyata pemahaman yang ahli bid'ah, subhanallah. Maka yang seperti ini dibolehkan karena dalam keadaan mendesak. Tapi ketika ada, dan alhamdulillah, masya Allah, apalagi di Jakarta ini, masya Allah, tabarakallah. Di Indonesia saya kurang tahu, mungkin kalau Indonesia secara luas mungkin masih ada yang tidak kan gitu. Tapi kalau di Jakarta, apalagi atau Jabodetabek sangat luar biasa banyaknya, alhamdulillah. Nah, itu salah satu cara disebutkan para ulama untuk membela ilmu dan menjaga kehormatan. Dan di antara pula disebutkan para ulama dalam membela ilmu dan menjaga kehormatan ilmu ini adalah ikut menyebarkan dakwah sunnah ini. Nah, ikut dalam partisipasi dalam menyebarkan dakwah, membantu dakwah, menyokong dakwah. Kalau kita punya harta, kita sokong dengan harta kita. Kita punya
ilmu contoh tentang masalah apa, desain grafis mungkin kita sokong para ustadz dalam membuat apa, desain sehingga kemudian ketika menyebarkan flyer dari desainnya. Ketika kita punya tentang masalah pikiran mungkin kita kasih sumbang pikiran, dari apapun itu. Itu di antara cara pula kata para ulama untuk membela ilmu dan menjaga kehormatan ilmu agama Allah dan Rasulnya ini. Allah a'lam bishawab. Bagaimana kalau kita mendoakan Ustadz? Apakah itu bisa juga digunakan cara untuk orang-orang ahli bid'ah semacam itu Ustadz? Nah, jelas itu mendoakan jelas masuk. Yang namanya doakan pasti semuanya sesuatu yang al-khair, kebaikan. Kita mendoakan para ustadz yang menjalankan atau mendakwahkan ilmu agama Allah ini, betul ya? Kita mendoakan orang-orang yang berjalan di atas sunnah agar Allah berikan keistiqomahan. Kita juga berdoa untuk diri kita juga kan gitu, subhanallah. Di antara pula kita mendoakan para orang-orang yang ikuti kebidahan agar Allah berikan hidayah kepada mereka dan lain sebagainya. Allah alam. Syukran, jazakumullah khair, barakallahu fikum. Taufik, barakallah. Selanjutnya ada Ummu Harun, kami persilahkan untuk mengajukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya kan kuliah di Universitas Islam, tapi bukan yang sunnah, Ustadz. Jadi dosen-dosen dan teman-teman saya itu bukan yang ahlu sunnah begitu, Ustadz. Beberapa kali waktu proses belajar mengajar itu, teman saya ada yang suka spontan nanya gitu, Ustadz. Waktu saya menjelaskan materi makalah gitu, kemarin itu dia nanya, gimana kalau orang yang berilmu tapi dia nggak beradab. Jadi saya langsung spontan jelasin kalau orang yang berilmu itu seharusnya beradab, belajarnya beriringan adab dan ilmu. Kemudian yang kedua dia bilang kalau perempuan itu bajunya nggak boleh menyeret di bawah kaki gitu, begitu Ustadz. Sedangkan yang saya ketahui hadisnya itu boleh baju wanita itu di bawah kaki. Nah, saya takutnya cara saya dalam menjawab dia itu kurang beradab gitu Ustadz. Takutnya saya menyinggung perasaan dosen-dosen saya. Jadi, apakah cara saya membantah dia secara langsung begitu sudah benar Ustadz? Syukron jazakumullah khair. Nah, barakallahu fiik. Ketika kita tahu akan satu ilmu, kita tahu satu ilmu nih. Kemudian kita sampaikan kepada umat tadi tuh. Ketika anti berkata bahwa seorang yang berilmu harusnya dia juga beradab. Karena ilmu ini pasti juga akan melahirkan akhlakul karimah kalau ilmu bermanfaat. Kita tahu ternyata itu dari kajian-kajian. Gak ada masalah kita sampaikan. Dibolehkan untuk menyampaikan. Dan itu al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Itu adalah al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Tapi sampaikan dengan cara yang adab, dengan cara yang baik, dengan lemah lembut, dengan kesabaran dan lain sebagainya. Karena ketika kita menyampaikan pasti ada aja cobaannya, ujiannya. Baik dari dosen, baik dari teman yang ternyata masih banyak yang belum mengenal sunnah, apalagi kemudian di universitas makin umum atau kemudian tadi universitas Islam tapi banyak tidak mengenal sunnah dan lain sebagainya. Makanya seperti ini pasti ada, tidak mungkin tidak. Maka tinggal sikap kita aja, tinggal sikap kita kepada manusia, baik itu kepada teman kita ataupun kepada dosen kita perbaiki, kita baguskan dengan adab kita. Dan kalau ketika kita menjawab pertanyaan dosen tadi atau kemudian teman kita ketika menyampaikan makalah, itu dibolehkan selama kita memang tahu akan ilmu tersebut. Dan kalau memang kita tidak tahu, katakan wallahu alam, silakan Bapak tanya atau antum tanya kepada orang yang lebih alim. Karena anak hanya tahu seperti ini yang anak sampaikan saja. Selesai sudah, subhanallah. Dan perhatikan ini, orang-orang seperti ini, orang-orang di kuliah, baik itu tadi dosen ataupun teman lain sebagainya, kebanyakan mereka jahil. Kebanyakan mereka nggak paham, tidak mengetahui tentang ilmu agama yang benar. Ditambah lagi kita tahu bersama kebiasaan di jamiah itu, di universitas itu biasanya debat
yang bukan cuma diskusi, debat yang memang terbiasa debat kencang-kencangan dan lain sebagainya. Itu biasa biasa di universitas itu sesuatu yang biasa. Nah, maka yang seperti ini harus benar-benar kita perhatikan baik-baik nih, jangan sampai kemudian kita juga kepancing dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Berdoa kepada Allah, mudah Allah berikan taufik kepada kita semua. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya ada Saudara Jami Ramadan tadi, silahkan. Kami sudah invite ke stage, atau di belakangnya ada Saudara Anto. Silahkan Pak. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Mau tanya gini Ustadz, di keluarga besar Ana tuh diadakan kajian rutin. Kajiannya itu membahas kitab Tazkiratus Sami, adab sebelum ilmu ya Ustadz ya. Nah, cuma Ustadz pembimbingnya nih, Ana kurang paham. Beliau tuh berakidah salafus saleh atau enggak gitu. Kira-kira Ustadz untuk mengetahui, atau misalkan nanti di tengah kajian, karena ini baru mulai Ustadz kajiannya, baru 2 kali pertemuan. Jika tiba-tiba kita temui hal yang melenceng dari akidah yang kita pelajari, kira-kira Ana harus gimana Ustadz maksudnya nanti kan kalau misalnya nggak ikut ditanyain Ustadz sama yang saudara lain, kemana kok nggak ikut gitu. Kira-kira yang enaknya gimana Ustadz ya kalau misalnya tiba-tiba nemu sesuatu yang kecil gitu. Syukran Ustadz, jazakallahu khair. Yang bukan antum, saudara antum siapa? Yang apa nih, yang apa Ustadz? Yang mengadakan kajian istilahnya, yang manggil Ustadz tersebut. Yang yang cari Ustadznya itu paman Ana Ustadz dari Bandung. Kita kan saudara nih ya keluarga pecah-pecah ya, ada di Jakarta, ada di Riau juga ada segala macam, terus kumpul di grup WhatsApp, setuju untuk ngadain kajian rutin gitu Ustadz. Tapi Ustadznya itu diambil dari Bandung, itu kenalannya paman Ana. Cuma itu dia akidahnya Ana juga kurang tahu nih. Tapi ya paman Ana itu kerjanya di Dirjen Pajak gitu Ustadz. Dan Ustadznya itu memang kenal sama paman Ana, dan beliau sempat mengatakan, wah Pak Aris ini aparatur pengelola negara ya, harusnya namanya segala macam lah gitu Ustadz, yang kesannya itu membolehkan. Nah, paham insyaallah. Barakallahu fikum. Yang paling jelas, yang paling nikmat sebenarnya ketika kita ingin menuntut ilmu, tanya rekomendasi kepada orang yang berilmu. Misal tanya kepada Ustadz, tadi antum misal di Bandung, tanya Ustadz sunnah yang memang kita kenal di Bandung. Bagaimana Ustadz ini, gimana manhajnya dan lain sebagainya, gimana akidahnya, gimana pemahamannya. Kalau ternyata di Ustadz sunnah di Bandung nggak ada yang kenal, itu kan pertanyaan besar, subhanallah. Nah, kalau ketika antum yang tadi cari alasan banyak insya Allah. Antum bisa cari sendiri insya Allah. Antum sengaja mungkin pada saat kajian itu kemudian ada acara tersendiri misalnya sebagainya. Kalau memang ustadz tersebut memang bukan ustadz yang sunnah, tapi cari tahu dulu insya Allah. Tanyakan kepada ustadz-ustadz apakah ustadz-ustadz di Bandung tadi kemudian merekomendasikan atau tidak, atau mengenal ustadz ini atau tidak. Itu paling gampang sebenarnya seperti itulah. Paling mudah seperti itu. Karena kalau membahas Tazkiratus Sami pada hakikatnya itu kan membahas masalah adab ya. Biasanya jarang kelihatan tentang akidah dan manhaj seseorang kalau ketika membahas masalah adab seperti itu. Ala kulli hal, Allah alam bisawab. Intinya kalau dia hanya benar-benar pure hanya menjelaskan tentang masalah adab sesama manusia, maksudnya sama makhluk dan lain sebagainya, Allah alam, mudah-mudahan itu masih tergolong sesuatu yang dibolehkan karena terdesak mungkin tadi ya. Tapi kalaupun antum tidak mau karena ditakutkan nanti ada masuk sesuatu pemahaman yang akidah ternyata tidak benar, kalau ternyata antum tanya tidak ada yang mengenalnya ustaz tersebut, maka silakan antum cari alasan-alasan yang insyaallah taala bisa antum memberikan alasan itu kepada paman antum. Allah.
Oke, selanjutnya masih ada penanya, Saudara Guns Abu Zain. Kami persilahkan. Kami sudah invite, silahkan di accept. Ada juga Saudari Azizah, silahkan yang bisa accept. Kami persilahkan. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya Ustaz. Qadarullah, ana kuliah di umum Ustaz. Nah, di kampus ana ada belajar tasawuf Ustaz. Nah, terkadang kami bingung Ustaz, bagaimana caranya agar tidak mengikuti pembelajaran yang diajarkan seperti belajar karomah-karomah para wali dan masih ada lagi Ustaz yang lainnya. Sampai disuruh untuk mempresentasikan ajaran tasawuf itu Ustaz. Bagaimana kami menjaga akidah kami agar tidak lepas dari manhaj salaf Ustaz. Kadang ana dan ada beberapa teman-teman ana yang salaf Ustaz disindir yang bercadar kayak teroris gitu Ustaz. Sampai pernah ada salah satu dosen teman kakak kelas pernah disuruh buka cadar Ustaz. Gimana ya Ustaz kami bagaimana sikap kami Ustaz? Nanti belajar umum atau belajar agama? Halo? Nah, mungkin udah ini. Kalau kuliah, kalau memang itu pembelajaran, dia belajar masalah apa ilmu umum, yang sebenarnya nggak ada sangkut pautnya tentang masalah ilmu agama, itu repotnya di jamiah di Indonesia kan repotnya seperti itu ya. Dia harus mempelajari pelajaran-pelajaran yang sama sekali tidak ada nyambungnya tentang pelajaran umumnya kalau memang dia umum ya. Dan kalau memang itu ilmu agama, nah ini repot kalau ilmu agama karena dia pasti akan mempelajari semuanya bukan hanya tasawuf dari A sampai Z ini. Nah, yang seperti ini repot subhanallah. Tapi kalau itu umum, saya tahunya wallah alam kelihatannya ini umum. Maka wallah alam mudah-mudahan dengan apa cuman hanya mengikuti sekedar lulus saja dari mata kuliah tersebut, mudah-mudahan itu termasuk darurat mudah-mudahan ya. Tapi yang paling terpenting adalah anti wajib untuk mempelajari tentang akidah yang benar. Sehingga ketika anti tahu mana akidah yang benar, anti akan tahu mana akidah yang batilah. Nah, mana akidah yang batil. Itu penting ketika kita nuntut ilmu dengan benar dan sabar. Memang ketika seseorang memegang bara api pastikan panas. Sunnah ini sunnah Nabi SAW ini panas subhanallah. Apalagi di lingkungan universitas subhanallah. Ada dosen-dosen yang seperti tadi sampai mengatakan teroris, suruh membuka cadar luar biasa. Ini apa dosen apa yang seperti ini? Padahal dia seorang dosen harusnya kemudian lebih paham tentang masalah hal seperti ini ya. Tapi ala kulli hal sabar, minta pertolongan kepada Allah, bersabar akan cobaan. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan jalan keluar yang terbaik insyaallah. Karena orang-orang terdahulu ujiannya, cobaannya jauh melebihi kita. Enggak ada apa-apanya kita dibandingkan orang-orang terdahulu. Orang-orang terdahulu ada yang di atas kepalanya, di atas kepala ditaruh apa? Gergaji besi. Sampai kemudian dibelah kepalanya menjadi dua, sampai badannya menjadi dua, tapi itu tidak sama sekali meninggalkan agama mereka. Ini kan luar biasa Masya Allah. Sehingga apapun yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal sunnah, menjadikan mungkin anti sakit hati dan lain sebagainya, doakan Allah berikan hidayah kepada mereka dan doakan diri anti agar Allah berikan keistiqomahan kepada diri anti. Wallahu a'lam. Syukran jazakallah. Ada satu pertanyaan Ustaz yang melalui chat saya coba bacakan, kurang lebih tadi senada dengan pertanyaan sebelumnya. Teman anak kuliah, ini pertanyaan dari Saudari Lydia. Teman anak kuliah di salah satu universitas Islam dan dosen-dosen di sana kebanyakan berakidah campur dan selalu menjelekkan orang-orang yang bermanhaj salah. Bahkan mereka membuat penelitian dan mereka juga tahu di mana masjid ustadz-ustadz yang bermanhaj salaf itu melakukan dakwah. Mereka mengatakan jikalau jamaah Ahlussunnah wal Jamaah itu jamaah Ahlussunnah yang bermanhaj salaf itu adalah orang-orang yang keras dan suka membid'ahkan orang lain. Bahkan dia mengatakan manhaj salaf itu sesat. Bagaimana sikap kita dengan dosen tersebut? Sedangkan jika kita tidak mentaatinya, kita bakalan jelek. Nilai kita bakalan jelek. Nah,
nilainya akan jelek. Terus Nah, ini repot yang saya katakan tadi berkali-kali. Repotnya ketika orang memilih universitas dan universitas ini dicampur. Pasti di dalamnya ada macam-macam kan. Ada syubhat, ada syahwat dan lain sebagainya. Yang paling penting adalah membentengi diri kita dengan ilmu agama yang benar. Maka kita akan tahu siapa di atas kebenaran, siapa di atas kebatilan. Itu yang paling penting sebenarnya. Dan dosen tadi ngomong apa dari A sampai Z, masuk kuping kiri, keluar kuping kiri sudah. Nggak usah diladenin seperti itu sudah. Dia mau ngomong itu pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah, dia akan pertanggungjawaban perkataan dia di hadapan Allah tabaraka wa taala. Dan doakan Allah berikan hidayah kepada dirinya mudah-mudahan. Allah a'lam bishawab. Ala kulli hal, ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita seorang muslim dan muslimah wajib untuk menjaga, membela ilmu agama Allah tabaraka wa taala. Ketika ada orang yang mengatakan nggak perlu dibela karena Allah azza wajalla pasti akan membela sendiri. Nah, Allah azza wajalla pasti akan membela agamanya. Tapi pertanyaannya, bagaimana ghirah kita? Bagaimana kecemburuan kita ketika ada agama Allah yang ternyata dihinakan? Ternyata ada ilmu dari agama Allah tabaraka wa taala yang direndahkan, yang sesuai yang tidak pantas. Bagaimana ghirah kita? Bagaimana kecemburuan kita? Kepada agama loh, ini nggak sembarangan, subhanallah. Kalau kepada istri kita aja ada orang yang berlaku kurang ajar, kita akan cemburu, bahkan akan marah dan lain sebagainya kan gitu. Bagaimana kepada agama Allah tabaraka wa taala ini? Nah, para ulama menjelaskan dengan secara detail tentang masalah ini. Mudah-mudahan diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu membela ilmu agama Allah ini, menjaga kehormatannya, sehingga Allah bisa berikan ilmu yang bermanfaat kepada diri kita, ikhwan. Dan ingat ikhwan, kita sebagai seorang penuntut ilmu, jangan pernah malas untuk selalu belajar, dan belajar. Kemudian beramal. Ilmu dan amal, dua hal ini luar biasa pentingnya. Jangan sibukkan diri kita dengan hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang receh. Debat sini, debat sana, dan sebagainya. Ini apa, subhanallah. Sibukkan diri kita dengan ilmu agama dan amal saleh. Yang dua hal ini insyaAllah ta'ala akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin saya bisa sampaikan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.